inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai Ketua Bidang Ideologi di Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Lampung, Panglima Iqbal Al-Palimbani, para kiai-kiai yang lain dari Lampung Timur, Lampung Utara yang hadir, para sahabat-sahabat Laskar Sabilillah, Laskar Jalan Allah yang berjuang di jalan Allah, hidup dalam kemuliaan Allah dan mati dalam kemuliaan Allah. Sahabat-sahabat Banser NU, para pengurus NU di Lampung Timur yang saya hormati, para hadirin hadirat jamaah Majelis Padang Jagat, semuanya mudah-mudahan padang atine, padang uripe, padang rizkine, amin. Padang jagat iku artine dunia cerah. Padang jagat, dunia cerah. Rutinan padang jagat adalah sebuah upaya sahibu padang jagat dan jamaahnya bagaimana dapat mencerahkan dunia ini, bagaimana dapat mencerahkan jiwa-jiwa yang gulita, bagaimana mencerahkan jiwa-jiwa yang gelap. Wahai engkau yang berhati gelap, wahai engkau yang selalu berjalan dalam kesesatan, ingatlah bahwa engkau akan mati. Engkau tidak akan bisa berlari dari kematian walaupun engkau sedang berada di dalam sebuah benteng yang kokoh. Itu adalah salah satu kitab Somala Mak Lampir. Tapi yang diajarkan di padang jagat ini kitab Somala Sunan Giri. Saya sudah melihat manuskrip kitab Somala yang dimiliki oleh Mbah Amin ini, bagaimana di dalamnya ada sanad dari buyut beliau Mbah Nuriman sampai ke Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ajaran-ajaran Wali Songo yang hari ini mulai banyak dibuka, manuskripnya hari ini banyak dibaca. Ternyata apa yang ada di dalam isi-isi daripada ajaran leluhur-leluhur kita tidak kalah oleh ajaran-ajaran ulama-ulama Timur Tengah hari ini. Hari ini kita bangsa yang begitu besar. Dulu kita bangsa yang begitu besar, dan bangsa yang besar ini akan senantiasa besar apabila kita, bangsanya yang besar ini, juga menjaga kebesaran itu bukan hanya dari kuantitas, tapi juga dari jiwa, hati, pengertian, dan kecerdasan. Orang besar tapi jiwanya, mentalnya mental kecil, maka akan mudah dikecilkan, bukan hanya oleh orang besar, tapi oleh orang kecil saja dia akan mudah dikecilkan. Akhirnya kebesarannya tiada arti karena dia telah terdoktrin oleh nilai-nilai kecil yang digelorakan oleh orang-orang kecil agar kita bisa ditundukkan. Dan hari ini semua itu tidak akan bisa lagi, terutama bagi provinsi di mana di sana ada perjuangan Wali Songo, ada perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Maka di provinsi itu bangsa Indonesia
tidak akan bisa lagi dikecilkan oleh siapapun juga. Apalagi oleh orang-orang yang memang kecil, orang-orang yang memang tidak berilmu. Kiai-kiai kita ilmunya al-alim al-allamah, baca kitabnya pinter-pinter, tapi karena didoktrin, maka kiai yang alim allamah kemudian nilainya bisa kalah oleh tukang marawis. Betul? Zaman itu telah berlalu. Padangnya jagat, dari titik kulminasi Lampung ini akan beremanasi, memancarkan sinar-sinar Allah, sehingga kegelapan-kegelapan kemanusiaan yang ada di dalam sukma bangsa Indonesia akan hilang, digantikan oleh cahaya Allah, nurus samawati wal ard. Cahaya Allah, dunia ini semuanya ada karena ada emanasi cahaya Allah. Nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah wal misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Cahaya Allah datang kepada manusia, datang kepada gunung, datang kepada lautan, datang kepada hewan-hewan, datang kepada pepohonan, datang kepada hati orang-orang yang mukmin. Tumbuhan yang kena cahaya Allah, dia akan tumbuh subur. Lautan yang kena cahaya Allah akan mengandung ikan-ikan yang bisa untuk dimakan oleh manusia. Gunung-gunung yang mendapatkan sinaran Allah, maka dia akan menjadi pasak untuk bumi ini agar tetap tegak ila yaumil qiyamah. Cahaya Allah yang masuk kepada kita, orang-orang yang mukmin ini, seperti cahaya yang ada di miskat, kamiskat, ada di tempat lampu. Fiha misbah, yang di dalamnya ada cahaya keimanan kita. Al misbahu fi zujajah, lentera ini ada di dalam kaca. Kaca itu adalah hati. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kaca itu ibarat kaukab, bintang-bintang di angkasa raya. Durriyun, yang bagaikan intan berlian. Yuqadu, yang dapat dihidupkan min syajaratin mubarakah, dari guru-guru yang mumpuni, dari guru-guru yang ikhlas. Zaitunatin, yang menjadi pembakar, yang menjadi bahan bakar, spirit, semangat. La syarqiyatin wala gharbiyah, yang tidak ada di timur, tidak ada di barat, tetapi dia di tengah-tengah, tidak mencela, tidak mencre, tetapi dia teguh pendirian. Guru yang syajaratin mubarakah akan menumpuhkan keyakinan di dalam hati murid-muridnya untuk juga tumbuh menjadi manusia-manusia kamil, manusia-manusia yang sempurna, manusia-manusia yang hanya menjadi hamba daripada Allah, tidak akan menjadi hamba dari apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Murid-murid yang sempurna,
harus muncul dari guru-guru yang sempurna. Apa itu guru yang sempurna? Syajarah mubarakah. Ini syajarah mubarakah. Kalau Ba'alawi dengar syajarah mubarakah ngegeter. Kenapa? Karena kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah adalah kitab yang membatalkan nasab Ba'alawi, karangan Imam Fakhrur Raddin Ar-Razi yang wafat 606 Hijriyah. Tapi syajarah mubarakah yang ada di dalam ayat ini adalah guru yang ikhlas, guru yang bisa dijadikan contoh, guru yang bisa dijadikan tauladan, guru yang dapat memberikan spirit, guru yang dapat memberikan ruh, guru yang nilai-nilai cita-citanya kepada Allah untuk muridnya, kemudian mengangkat murid-murid ini menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya, kemudian dihilangkan kebodohan dari dirinya. Oleh siapa? Oleh syajarah mubarakah zaitunah, minyak pembakar, la syarqiyatin wala gharbiyah. Kalaulah kita berada di lapangan, kita berdiri di lapangan di paling timur, maka ketika matahari ini muncul, maka dia tidak akan terkena sinaran matahari karena akan tertutupi pepohonan. Kalau dia itu berdiri di arah barat, maka ketika matahari ini ada di ujung sebelah barat, matahari akan menyorot ke sebelah timur. Dia yang berdiri di pinggir lapangan sebelah timur tidak akan terkena cahaya. Guru yang demikian bukanlah guru syajarah mubarakah zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Guru yang baik adalah guru yang berada di tengah-tengah lapangan. Ketika pagi menjelang, dia akan terkena sinaran matahari. Ketika sore datang, maka sinaran matahari ini pun akan mengenai dirinya. Dirinya akan terkena matahari dari sore sampai pagi, dari pagi sampai sore, karena dia ada di tengah-tengah lapangan. Guru yang mempunyai keyakinan yang begitu kuat, maka akan melahirkan murid-murid yang gagah perkasa. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir di sini semuanya, Kiai Suparman Abdul Karim, Kiai Mustafa, Mbah Amin, dan yang lain-lainnya adalah merupakan syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nahdlatul Ulama. Kenapa Nahdlatul Ulama dari 1926 sampai sekarang 200 tahun Nahdlatul Ulama masih gagah perkasa? Bahkan ketika akan melampaui 100 tahun pertama, capaian-capaian Nahdlatul Ulama luar biasa. Bahkan hari ini orang yang mengaku NU di seluruh Indonesia mencapai 56%. Jadi dari seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, mereka mengaku NU 56%. Ini Banser harus tahu bahwa Anda ini ada dalam naungan syajarah mubarakah. Doa-doa syajarah mubarakah dari siapa? Dari para wali songo.